Ya Allah, saya melihat penderitaan yang dialami di Gaza. Gaza sudah hampir 2 tahun dan kita sudah tak sanggup melihatnya. Penderitaan yang ada di perbatasan Suriah seperti Gaza, dan mereka sudah menjalannya lebih 13 tahun, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uzma sekalian, selamat datang di Journey Negeri Akhir Zaman. Temukan inspirasi kebaikan dari sejarah dan tanda-tanda akhir zaman. Jenazah. Ini tempatnya udah 5 star ini. Seperti ini kelas ruang belajar mereka. Saudaraku, coba lihat tuh, itu rumah penduduk tempatan asli ya. Semuanya serba ada, serba lengkap. Tentulah hati mereka sedih, apa yang mau dikata ya. Mereka hidup dengan serba tidak ada. Saudaranya serba ada. Itu tanah digarap oleh penduduk tempatan. Sementara mereka, apa yang mau mereka garap? Apa yang mau mereka olah gitu. Siang malam. Tentu saja mereka juga bukan orang-orang kaya. Kalau mereka lah orang kaya, pasti mereka tolong juga. Tapi kehidupan mereka jauh lebih baik daripada yang ada di sini. Bisa dipahami kan? Kalau ini sampah kayak ini. Sebelum pemerintahan baru ini terbentuk, bantuan demi bantuan itu adalah sedikit banyaknya sampai roti-roti, minum dan sebagainya. Tapi setelah revolusi berakhir dan pemerintahan baru terbentuk sekarang ini, yang memang lagi sedang tertatih-tatih menata diri dan menata ekonominya, semua bantuan yang selama ini masuk kemari sudah tidak mereka terima lagi. Entah alasannya apa dan sebagainya. Ini benar-benar penderitaan mereka. Mungkin sampai di puncaknya ya, di pucuk penderitaan. Di sana kita lihat ada sekolah. Kita ingin lihat dari dekat seperti apa sekolahnya, karena inilah yang bisa membentuk kembali, terjaganya kembali mentalitas serta kejiwaan daripada saudara-saudara kita dari generasi yang bisa terus menimba ilmu dan belajar. Dengarlah kadarnya. Coba kasih lihat syuting sana, Ahmad. Inilah sekolah untuk anak-anak kita yang ada di Mukhayam Wadi Sel ini. Sekolah untuk tingkat SD, kelas 1 sampai kelas 6. Kami sampaikan tadi, sebelum Tahrir Syam, masih ada sedikit banyaknya bantuan, tapi sekarang setelah penaklukan dan setelah pemerintahan baru terbentuk, sudah tidak ada lagi bantuan bentuk apapun yang sampai kemari. Musim dingin sebentar lagi masuk. Anak-anak sering masuk, kemudian pas keluar mereka sudah ditimpa oleh sakit karena tidak ada penghangat ruangan. Mereka harus belajar di luar daripada kemahnya. Di sini mereka merasakan kedinginan yang dahsyat, bolong-bolong, ya kondisinya seperti ini. Ini adalah SD-nya. Tentu saja jangan tanyakan di mana mereka SMP-nya, di mana mereka SMA-nya, tidak ada, saudaraku. Apakah cukup? Bila antum dan kita di posisi mereka, apakah kita mengatakan, cukuplah tuh tamat SD? Tentu saja tidak. Kita akan mengatakan harus lanjut lagi belajar mereka. Sedangkan tingkat SD saja seperti ini kondisi mereka, ya. Nah ini lihat seperti ini kelas ruang belajar mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah hancur-hancur, sudah robek-robek, ditambal sana sini. Ini SD mereka. Sementara ini yang harus benar-benar diprioritaskan. Bukankah nilai orang yang sedang berjihad,
di medan tempur untuk meninggikan Islam, membebaskan negeri-negeri muslim yang terjajah, dengan orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah nilai pahalanya sama. Jika sama, maka infak fi sabilillah layak disuntikkan, ditembakkan secara adil untuk perjuangan dan juga untuk pendidikan. Barakallahu fikum. Ternyata di sini sama sekali tidak ada listrik ya. Mereka hanya mengandalkan, kalaupun yang ada sedikit banyaknya bantuan dari keluarga mereka yang masih di rantau, mengandalkan seperti itu. Apa namanya itu? Panel surya. Panel surya ya, baru mengandalkan itu. Berarti selebihnya luar biasa. Luar biasa, mereka tidak punya listrik. Tidak punya listrik, air pun harus beli. Bisa bayangkan nggak hidup seperti itu, hidup di mana sebenarnya? Bahkan kita seperti yang kami katakan tadi, 1 minggu saja kita main kemah-kemahan dengan perlengkapan yang sangat lengkap, kita sudah nggak betah. Dan ini sudah 7 tahun saudaraku, bukan 1 minggu, yang artinya 7 hari. 7 tahun saudaraku. Maka tentu saja cita-cita terbesar mereka seperti kita, yaitu ingin tinggal di rumah sendiri, pulang ke kampung halaman mereka, walaupun pada akhirnya mereka ala kadarnya. Sekarang kita melihat salah satu kondisi dari keadaan kita yang mukhayam di sini, yang berkemah di sini. Ini berkemah bukan untuk sehari 2 hari, untuk sudah lebih 7 tahun ya. Sebenarnya mereka adalah manusia yang produktif. Bagaimanapun sekecil apapun mereka ingin menjadikan ada taman kecil ya, yang bisa menghibur sedikit banyaknya hati mereka. Oke. Bismillah. Ya Rabb. Mari kita lihat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ya mama? Kaif sehatak? Ya, ini keadaan mereka. Alhamdulillah. Malah ngajak kita minum. Ayo katanya kita minum. Ya Allah ya Rabb. Sebegininya hidup mereka. Ya Allah ya Rabb. Samihna ya mama, az'ajnakum. Nah, معليش يا حبيبنا. يا لا نجلس معكم. خلي أنتم في البيت. لا بدك احكي لك. Sure. Mereka ini sering maksa kalau kita datang tuh pasti harus ada yang dihidangkan. Ya, walaupun hanya air katanya. Kami nggak punya apa-apa, tapi kami ingin memuliakan tamu. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Jazakumullah khair. عشتنا صعب كثير. Nah. عم نشحد. ما حدا بنطينا ليرة. نعم. ما عندي شباب. Nah. ما عندي اولاد ماتوا اولاد استشهدوا. Ya. Anak-anak beliau sudah tidak ada, yang ada hanya orang tua yang sudah lemah, ibu yang sudah tua. الشعب الفلسطيني هون يرثى له. Nah. ما في حدا بنطينا خبز ما عندنا خبز ما عندنا. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله يا ربي. خليها الله هاي وضع كل الفلسطينيين قاعدين هون هيك. بيت ما عندنا. Nah. بيتنا مهدوم بالشام. Nah. ما في معانا نعمره. اقعد. Nah. Jadi setelah kita melihat kondisi secara umum, ini baru 1 titik ya, dan kita baru melihat baru 2 rumah, tapi keadaan rumah demi rumah tidaklah lebih baik dari yang lain. Saudara, sahabat tercintaku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila bantuan kita terhalang masuk ke Gaza, dan itu tumpuk menumpuk sampai ada yang basi dan busuk di perbatasan, sementara harganya juga sangat melonjak tinggi. Orang yang mau kita bantu di sana sebenarnya adalah orang yang nasibnya hampir sama, bahkan boleh dikatakan tidak jauh lebih baik daripada saudara kita yang ada di sini, dan mereka adalah orang Palestina. Mereka adalah orang-orang Suriah yang terdampak perang kejahatan Bashar Assad kemarin ini. Harga yang harusnya kita bayar yang sangat mahal untuk Gaza dan itu tidak sampai, di sini bisa kurang 5 kali lipat lebih murah dan pasti sampai. Oleh karena itu, mari kita berpikir sehat. Mari kita berpikir cerdas bahwa bantuan yang akan kita berikan, kita bagi dengan baik. Untuk saudara kita di Gaza, yang mudah-mudahan saja sampai, dan untuk saudara kita di sini, kita berbagi. Enaknya di sini pasti sampai. Yang kedua, jauh lebih ringan biayanya. Insya Allah kami, Uzmakir, memastikan setiap kali kami mengantarkan bantuan, orang kami akan datang mendampingi bantuan itu sampai kami melihat dengan mata kepala sendiri bantuan itu dinikmati oleh saudara kita di sini. Insya Allah, ini azam daripada Uzmakir, dan kami berharap NGO Muslim Amanah kita lainnya melakukan hal yang sama. Kita bisa bareng ya.
kita bisa bareng, dan mudah-mudahan pemerintah Republik Indonesia kita mendukung program yang sangat agung dan mulia ini sebagai bentuk merubah citra kita di mata dunia kepada dari yang baik kepada yang lebih baik, bahwa Indonesia memang hadir di tengah-tengah kehidupan yang sangat tidak layak dan tidak pantas ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ini berada 5,5 jam dari perbatasan Turki. Daerah ini disebut dengan daerah Wadi Sail atau Wadi Afai. Kenapa disebut dengan Wadi Sail? Karena inilah yang dipilihkan oleh PBB untuk para pengungsi Suria dan juga para pengungsi Palestina. Mereka berbeda tempat mukhayaman atau pengungsiannya. Tetapi di satu tempat atau stand daripada spot pengungsian ini, kita menyaksikan kehidupan yang benar-benar sangat tidak layak. Ya, kenapa? Wadi Sail disebut dengan Wadi Sail, lembah yang sama sekali tidak dihuni oleh manusia, tetapi PBB memilihkan tempat di sini. Kemudian di sini apabila terjadi hujan atau banjir, menggenangnya kemari, dia persis seperti kuali. Kalau kita lihat sekelilingnya, ya, maka ada semacam daerah perbukitan seperti ini ya, maka airnya menggenang di sini tempat dipilihkan. Entah apa maksud daripada Munazamat Dauliyah ini untuk memberikan mereka tempat tinggal di sini. Setelah itu mereka semuanya hidup di sini sejak 2018 oleh pemerintahan lama Bashar Assad. Mereka diusir dan ditempatkan di sini oleh PBB. Kehidupan di sini, seperti yang kita lihat, ini baru saja dibuatkan tembok-tembok, tapi di atasnya masih tenda-tenda. Sebelumnya adalah tenda-tenda. Namun walaupun begitu, tidak ada sumber kehidupan yang layak mereka nikmati di sini. Tidak air minum, harus dibeli. Kemudian tidak juga pasar yang mereka harus bisa berdagang di dalamnya. Tidak pula tempat mereka bisa bercocok tanam di dalamnya. Saudara dan sahabat tercinta, di samping kita ada Mudir Mukhayyam. Mas'ul, beliau penanggung jawab bagian mukhayamat yang di sini. Dan bersama kita ada ketua daripada PISH, ya, Persahabatan Indonesia Syam, didamping oleh sahabat-sahabat kami yang lainnya yang mendampingi di sini. Saudara dan sahabat tercinta, mari kita simak langsung dari beliau. Ismukal Karim? Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah. Hadratak تقيم هنا ولا أنت أصلي أسوري؟ لا لا أنا الأصل فلسطيني وأقيم في هذا المخيم. Masya Allah. Beliau adalah orang Palestina yang langsung tinggal di sini ya. Baik, kita tanyakan kepada beliau. منذ سنة كم تقام هذه المخيمات؟ هذا المخيم يقارب من أكثر من شيء سبع سنوات مقام. منذ سنة 2018. تقريبا 2018. Lebih kurang 7 tahun ya. Kemudian كيف تعيش ماذا كيف يستمر الحياة في هذا المكان؟ القاطنين في هذا المخيم يعيشون على المساعدات فقط لا غير، يعني حتى في سبل العمل لا توجد. كانت بالأول مساعدات قبل تحرير سوريا، من يوم ما تحرر سوريا من النظام اللي كان موجود انقطعت المساعدات عن هذا المخيم. نعم. ولا تملك يعني حتى أمرات قوت يومها لا تملك العائلات الموجودة هنا. Ya Allah. Dapat kita dengar bahwa pertama, kehidupan mereka selama ini memang bergantung sepenuhnya kepada datangnya bantuan demi bantuan. Tapi beberapa waktu belakangan bantuan-bantuan ini sudah tidak lagi sampai ke tangan mereka, dan juga mereka ingin bekerja. Bagaimanapun mereka ingin hidup secara baik dan normal. Sementara mereka ditempatkan di tempat yang tidak layak dan tidak bisa mereka untuk membuka lahan-lahan dan lapangan-lapangan pekerjaan di sini. Jadi saudara dan sahabat, mau kembali, rumah-rumah mereka masih hancur dan belum dibangun. Seperti yang kita lihat kemarin di Yarmouk contohnya, di Homs ya. Mereka tidak punya rumah. Kemana mereka mau pulang? Kalau mereka disebutkan harus bercocok tanam, mana tanah yang akan bisa mereka olah? Dan tanah siapa? Dan seterusnya. Bahkan sampai ke tingkat air minum saja mereka harus beli. Saudara dan sahabat tercinta, كم عدد العائلة الموجودين في هذه المخيمة؟ ما يقارب شيء 200 عائلة. Ada 200 kakak. Ada 200 kakak tinggal di sini. Wa kullu ailah kam nafar taqriban? تقريبا يعني شيء 4 أو 5 أنفار. 4 atau 5 orang satu kakak. Berarti kalau dikalikan 500 orang lebih kurang. 500 orang saudara-saudaraku hidup sama sekali tidak ada sumber penghidupan. Apa yang bisa kita katakan tentang masalah ini?
Apakah kita yang menderita di Indonesia tidak merasa lebih baik daripada saudara kita yang ada di sini? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jauh lebih baik. Keluarga besar Uzmakar. Keluarga besar Uzmakar dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Simaklah ini dengan baik dan seluruh NGO Muslim yang lain yang kami cintai. Kita perhatian dengan Gaza, itu benar. Kita harus menolong saudara kita di Gaza. Pintar, cerdas, dan itulah tanda bukti iman. Tapi jangan lupa, di sini ada saudara-saudara seiman kita yang penderitaan mereka tidak jauh lebih kurang daripada saudara-saudara kita di Gaza. Dan mereka punya hak dan punya prioritas yang tidak kurang daripada mereka. Maka saudara-saudaraku yang tercinta, di sini adalah saudara kita di Syam, dari Suriah, dari Palestina, berkumpul di sini. Saudara dan sahabat tercinta, ada sekolahnya, sekolah tidak layak. Ada iadahnya atau kliniknya, klinik asal-asalan, ya. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Antum bayangkan, selama 7 tahun hampir satu generasi ya, pendidikan satu gelombang generasi hampir terputus, saudaraku. Dan sahabat-sahabat tercinta, makan minum saja mereka berpikir keras dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya. Ingat, mereka manusia terhormat seperti adanya kita. Ingat, mereka adalah manusia yang ingin mereka mendapatkan kehidupan seperti layaknya kita. Yang menuntut kepada kita semua untuk benar-benar serius memperhatikan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain merasakan sakit. Orang beriman yang mendengarkan podcast kita yang sederhana ini, pasti akan bergetar hatinya, pasti akan bergerak dan berniat. Saya ingin bantu saudara kami yang ada di Mukhayamat Wadi Sail. InsyaAllah ta'ala, ini bukan satu-satunya. كم مخيمات الموجودة في خلال هذه الأماكن وأنا سمعت هناك أماكن أخرى للمخيمات صح؟ نعم هلا بامتداد الشمال السوري ما يقارب شيء 1000 مخيم موجود. 1000 مخيم؟ ايه الشمال السوري ما يقارب 1000 مخيم من يوم ما صارت الأزمة بسوريا. إيه. وهذه إحداها. هاي إحداها. إلا لله وإنا إليه راجعون. احنا فقط هذه المنطقة يعني وادي السيل ما يقارب فيه 4 مخيمات. يا الله. موجودين هون هلا حاليا فعليا 4 مخيمات. يا الله يا رب. وكل المخيمات حتى اللي حوالينا واحنا يعني بنعاني نفس المعاناة. يا الله يا رب. يعني الناس تقطعت فيها السبل ما عم تقدر ترجع لمناطقها. Saudara dan sahabat, beliau menyampaikan ada 1000 mukhayyam yang seperti ini. Dan seluruh mereka terputus dari seluruh asbab yang bisa mereka mendapatkan kehidupan yang baik dan normal. 1000 mukhayyam, saudara-saudara dan sahabat. Baiklah, kita punya tanggung jawab besar. Walaupun kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi di sini adalah puncak daripada penderitaan demi penderitaan. Dan mereka semuanya adalah saudara-saudara Syam kita dari Palestina, Suriah. Saudara dan sahabat tercinta, bergeraklah kita, bangkitlah dengan satu tekad yang jelas, satu tekad iman yang jelas. Karena Rasulullah bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qala man ya Rasulullah? Qala man bata syab'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Kemampuan teknologi pada hari ini sungguh sudah sangat maju. Jadi kita benar-benar seperti hadis Nabi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang Islam yang hidupnya baik, makan minumnya terjaga, bisa tidur dalam keadaan perutnya berisi. Dia tahu ada saudara muslim yang kesusahan, menderita, kelaparan, kehausan, sakit, tapi dia biarkan saja. Dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Wa naqulu li ikhwanina as-sabru ya ikhwanana fa inna mau'idakumul jannah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair ya Ma Abdullah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair ya Syekhana Al-Ghali. Hayyakumullah wa ikhwanuna. Kita doakan mereka untuk sementara ini dan kita akan datang lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan yang bisa kita pegang di tangan kita serahkan ke tangan mereka. Insyaallah ya. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.